kacau. Sepanjang kita mengiris cabai dan bawang, dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala kebajikan. Sampai kita makan masuk ke perut, dihitung dengan kebajikan. Masya Allah. Tak mau gitu? Ibadah semua. Sampailah kita duduk di sini nih. Sengaja aku duduk berkumpul di sini dalam satu majelis ini untuk mendengarkan pengajian Ramadan karena Allah Ta'ala. Selama kita duduk di sini sampai akhirnya akan dihitung kebajikan. Kalau tidak diniatkan hanya duduk seperti biasa. Kalau duduk seperti biasa apa dapat? Maya pegang maya pedih. Tak ada apa-apanya. Itu nama apa? Jadi sebenarnya untuk mendapatkan kebajikan itu sedap kali. Billahi ta'ala. Paham anak bapak yang di belakang tuh, yang laki-laki? Paham? Apa ujungnya tuh? Lillahi ta'ala. Sedap. Puasa pun harus lillahi ta'ala. Iya, semuanya lillahi ta'ala. Ujung dari itu nanti semua anak bapak, ujung dari lillahi ta'ala itu barulah datang keridhaan Allah. Nah, iya. Kalau tidak kita melakukan itu semua, kita lakukan semua karena ulah. Kan ada dua macam ya anak bapak, karena Allah, karena ulah. Nah, karena ulah atau karena Allah. Nah, kalau karena ulah, yang bapak bilang tadi, maya pegang maya pedih, tak ada apa-apa. Badan dunia kartu Pak Go, apa Pak Go? Tak dapat apa-apa. Jadi buatlah kita. Jadi bagi yang belum saat itu berniat, niat hari ini, coba niat, sama-sama niat anak bapak. Niat. Apa niatnya Pak? Sengaja aku berkumpul di sekolah ini mendengarkan pengajian Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat dalam hati. Nah, jangan yang tergolak-golak tuh. Kapan pulang kau berniat yang tergolak-golak? Satu, dua, tiga. Ya, itu bajikan nanti itu. Baiklah anak bapak. Ini anak bapak yang hari ini pertemuan di hari Senin tuh ya, di hari Selasa. Jadi Senin kalian bukan apanya? Iya Ibu Yuyut. Orang ini sudah disampaikan oleh Ustaz Pak Usop. Belum ya? Pak Usop hari Senin. Oh begitu. Nah. Ini yang Selasa gelombang 2 Pak. Iya. Nah, kalau begitu anak bapak, judul yang kita kemukakan hari ini adalah puasa dan manfaatnya. Puasa dan manfaatnya. Anak-anak bapak berpuasa nih? Puasa. Udah berapa hari udah? 10 hari ya. Doa sama Tuhan, cepatkanlah ya kan, biar kita bisa hari raya. Kan begitu kan? Dua macam dengan dua tipe manusia menghadapi Ramadan ya anak bapak. Ada yang gembira, ada yang sedih. Gembira, awalnya dia gembira, ujungnya dia sedih. Tipe-tipe manusia nih anak bapak, dengarkan nih. Ada dua tipe manusia dengan datangnya Ramadan nih. Awalnya gembira, akhirnya dia sedih. Yang kedua, awalnya dia sedih, akhirnya dia gembira. Yang manakah kita yang kena dua nih? Dengarkan penjelasan Bapak. Adapun tipe yang pertama anak bapak, dengan kehadiran Ramadan ini senang dia.
gembira dia dengan datangnya Ramadan nih, gembira, Ramadan datang, senangnya hatiku ya Allah. Nah, dia persiapkan semuanya anak bapak, yang tadinya tak ada dipersiapkannya. Nah, lengkap, beli ini beli itu dipersiapkannya. Untuk apa kau persiapkan ini banyak-banyak? Ramadan kan mau datang, nanti nggak repot kali aku saat Ramadan nanti siang-siang kesana kemari letih berkeringat, apalagi nanti siang-siang Ramadan banyak tengok-tengok perempuan dan lain sebagainya. Takut aku nanti batal puasaku dan kurang pahala puasaku. Maka persiapkanlah hari ini sebelum datang Ramadan. Aku gembira kali Ramadan itu datang. Itu dia anak bapak. Itu dia. Senang dia dengan Ramadan itu datang. Kemudian apa lagi kau gembirakan dengan Ramadan ini? Ya Allah ya Tuhanku, segala amal ibadahku semuanya bernilai ibadah, dan Allah melipat gandakan semua amal ibadahku. Senanglah hatiku, Ramadan datang, ku persiapkan semuanya. Bisa Ramadan datang nanti tidak aku repot-repot lagi, aku cukup beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah itu dia anak bapak, senang dia. Namun di akhir-akhir Ramadan anak bapak, pas tanggal 28 Ramadan, 29 Ramadan, 30 Ramadan, meneleh air matanya. Meneleh air matanya anak bapak. Kenapa Ramadan? Kenapa dia meneleh air matanya? Ramadan meninggalkan dia. Tak bisa lagi dia beramal ibadah. Amal ibadahnya pun bisa dia lakukannya, tapi pahalanya berkurang. Segala perbuatannya tidak lagi dihitung ibadah. Bayangkan anak bapak, di saat Ramadan ini, napas orang berpuasa dihitung ibadah, tidur orang berpuasa dihitung ibadah. Bagi siapa yang memberi berbuka puasa kepada orang lain yang sedang berpuasa, maka pahalanya Allah lipat gandakan dan tidak dikurang-kurangkan sama persis pahalanya dengan orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Zikir kita dihitung ibadah dan pahalanya berlipat ganda. Iya. Ramadan ini anak bapak, sumbernya kebajikan ini Ramadan ini. Maka senang dia tatkala sudah 8 Ramadan, 29 Ramadan, 30 Ramadan, nangis ya anak bapak. Ya Allah, Ramadan meninggalkanku. Kapan aku bisa kembali lagi Ramadan? Ya Ramadan, kau tinggalkan kami ya Ramadan. Kapan aku bisa kembali lagi bertemu dengan kamu ya Ramadan? Ya kalau sampai umur awak tahun depan, kalau tidak, itu dia, itu tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua, anak bapak, dengan hadirnya Ramadan, gelisah hatinya. Asal masuk Ramadan, andilau dia antara dilema dan galau hatinya. Alamak Ramadan datang, aduh hajab, merialah nih. Siang-siang puasa tak minum teh lagi, tak minum apa lagi nih, sok buah lagi, pangsal lah nih. Itu dia, gaduh hatinya. Ramadan itu datang. Nah, mungkin anak bapak macam yang tipe kedua nih gue gak ini. Asal Ramadan datang takut dia, galau hatinya. Ya Allah Ramadan datang, mau tak bisa lagi malam Kamis nih, mau tak bisa lagi malam Minggu nih. Galau hatinya. Marialah bangun sahur nih. Bangun sahur tuh payah tuh anak bapak, bangun sahur tuh. Payah itu. Itu kalau tak dilakukan oleh orang-orang yang beriman agak payah itu. Makanya puasanya anak bapak diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, itu dia.
Tidak dia ya ayyuhan nas, hai orang, hai manusia. Tidak. Atau ya ayyuhal arabi, wahai orang Arab. Tidak. Atau ya ayyuhal Indonesi, wahai orang Indonesia. Tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala serukan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa ini, anak Bapak? Karena Allah tahu, karena yang sanggup menjalankan ibadah puasa ini cuma adalah orang yang beriman. Di mana letak beratnya, anak Bapak? Berat, puasa ini berat. Bayangkan anak Bapak, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, tak boleh makan, tak boleh minum, kan berat itu. Yang biasanya kita lakukan mencoki saja kerja kita. Masa siang mencoki, gelang nanti 3 menit mencoki. Kau mencoki, baham. Sebelum Ramadan kan baham aja kerja kita, makan aja. Kalau makanan itu 2 tangan memang. Satu bawah tangan kanan, tangan kiri. Itulah dia. Itulah kerja kita tuh, anak Bapak. Masuk Ramadan, mana bisa buat kita lagi? Nah, yang bisa menahan ini semua, anak Bapak, Allah tahu persis ini orang yang beriman. Maka Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu. Berat anak Bapak, puasa berat. Puasa nanti bukan hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Ini puasa, ini puasa, ini puasa, ini juga puasa, ini puasa, ini juga puasa, ini puasa sampai kaki puasa. Puasa semuanya. Bukan hanya puasa menahan makan dan minum, anak kocik pandai. Anak TK pun pandai, kalau hanya menahan makan dan minum aja, tak makan dan tak minum. Anak kocik pun pandai, aku pun pandai, kata anak kocik itu. Tapi ini mesti puasa nih, cakap. Tak boleh lagi cakap-cakap yang tak senonoh, yang tak elok, puasa. Yang biasa kita menggosip orang, masuk Ramadan, hentikan itu. Habis Ramadan, gosip lagi balik. Apa gunanya puasa macam gitu? Tak ada perubahan, la'alla takutnya tak ada. Sebelum Ramadan, matanya masuk Ramadan, diam. Tengok yang elok. Rina, sebelum Ramadan datang, mendengarkan gosip nomor 1. Apa kau bilang tadi? Apa kau bilang? Nampak dia berkumpul, kawan di sini kumpul membicarakan tentang orang lain. Dia baru masuk dari pintu, tengok itu kumpul, datang dia. Woi, nimbrung lah woi. Kalian cakap apa woi? Padahal bebas dia dari kesalahan, nimbrung dia ke situ, masuk dia, satu golongan dia kesalahan itu. Masuk Ramadan, janganlah. Masuk Ramadan, tengok kumpul, kalian kumpul apa woi? Cerita apa? Kami menceritakan sekolah itu, tak apa-apa katanya. Karena woi, aku pergi dulu ya woi. Gitu maunya. Sombong kali kau. Ya, Ramadan ini sombong sedikit. Nah, gak apa-apa, tak apa-apa, ini kebajikan, gak apa-apa. Bahkan kata Rasulullah, saat engkau dicela, engkau ditantang, apabila engkau dilawan oleh musuhmu, maka jangan lawan itu. Cukup kau katakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa, aku puasa, cabut. Jangan kita lawani. Mau apa kau? Aku mau apa kau? Mata kau, mau apa kau mataku rupanya? Gitu nak Bapak. Makanya nanti akan ada manfaat dari puasa ini.
menahan semua. Makanya puasa ini anak bapak menurut bahasa artinya imsak. Nah, puasa itu menurut bahasa artinya imsak. Apa tuh imsak? Tahan. Nah, tahan. Menahan. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dan juga mengurangi pahala puasa mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, itu menurut istilah. Nah, ya, yang harus kita jaga ini ada dua anak bapak. Yang membatalkan puasa, yang mengurangi pahala puasa. Ada harus dijaga betul-betul tuh anak bapak. Baik anak bapak yang bapak sayangi, itu seputar tentang puasa. Jadi ada tadi belum bapak jelaskan tadi, yang tipe kedua tadi, gembira maaf. Galau dia datang Ramadan, senang dia Ramadan itu usai. Tanggal 28 Ramadan, 29 Ramadan, 30 Ramadan, senang dia, senang, Masya Allah, cepatlah Ramadan pergi, biar bisa aku melalak-lalak lagi. Itu dia. Cepatlah Ramadan pergi, muak pada begini-gini aja, udah sahur, udah ngantuk, mata kata, perut apa? Cepatlah pergi. Nah itu. Kalau orang yang macam begini nih anak bapak, keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakal diperolehnya. Jadi anak bapak ini masuk tipe yang kemana nih? Satu. Yang kedua, anyur. Ayo, tipe yang berapa? Satu. Tipe yang ke satu. Ya kita harapkan tipe yang ke satu lah, bapak. Gembira kita datang Ramadan, sedih kita ditinggalkan Ramadan. Itulah anak bapak. Makanya anak bapak, ulama-ulama salaf, jika Ramadan sudah datang, sudah tiba, maka doa mereka yang dimantapkannya, Allahumma Rabbana taqabbal minna du'ana, ya Rabbana taqabbal minna a'malana, ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Makanya anak bapak banyak berdoa di bulan Ramadan ini, semoga amal ibadah kita itu berterima. Nah, itu diajarkan oleh ulama salaf. Karena amal ibadah kita Ramadan dan anak bapak dihitung ibadah. Semoga amal ibadah kita ini diterima. Jangan tak diterima, sedih hati kita. Capek-capek bapak bercakap nih, muncung nih keluar. Niat, semoga apa yang kulakukan ini beribadah, apa yang kukeluarkan ini bernilai ibadah, napasku ini turun naik bernilai ibadah, yang kalian dengar pun apa yang kusampaikan bernilai ibadah. Masya Allah, luar biasa Ramadan. Itu dari bapak ya, baik. Nah, apa hikmahnya Ramadan nih? Apa hikmahnya puasa yang diberikan Allah kepada kita orang yang beriman nih? Yang pertama, melatih disiplin waktu. Nah, itu apa? Bukan tentara saja yang kuat disiplinnya. Puasa ini juga bisa melatih kita untuk bisa disiplin. Gimana letak disiplinnya, Bapak? Ya bayangkan anak Bapak, semua diatur oleh waktu. Sahur jam sekian, menahan lapar dan dahaga mulai jam sekian sampai sekian, masuk nanti waktu jam 1 zuhur laksanakan sholat, waktu nanti asar laksanakan sholat, kira-kira jam maghrib berbuka puasa. Tak ada yang berani membuka puasa sebelum waktunya. Akan disiplin tuh seluruhnya. Se-Asia lah ya. Pas tanggal jam itu buka puasa. Kalau perut nih anak bapak, apabila dihadap dengan hidangan tuh, waduh, mau aku bantai nanti ini, aku bantai lagi.
punya kau sebuah ya. Tapi tak berani kita sentuh dan minumnya sebelum kita disiplinnya itu. Disiplin tenang Bapak. Tak berani kita berbuat sebelum waktunya. Itu dilatih disiplin. Bila hal itu kita lakukan, semua kita amalkan itu anak Bapak dengan keikhlasan, menjadi satu bagian dalam tubuh kita dia, dan kita pun dapat melakukan itu semua dengan penuh kedisiplinan. Makanya anak Bapak, apapun yang kita buat nanti untuk orang lain, tetap kita disiplin. Contoh masa sekolah, disiplin. Pulang sekolah, disiplin. Sebelum jamnya jangan awak pulang, kan disiplin. Masuk sebelum waktunya, belum masuk ya jangan masuk dulu, kan disiplin. Nah, jadi semua itu dilatih anak Bapak disiplin. Memang untuk menegakkan disiplin ini tentara, militer untuk melatih disiplin. Tapi tidak itu saja anak Bapak. Puasa ini juga bisa melatih kita disiplin. Anak Bapak yang laki-laki disiplin. Sebelum bercakap jangan bercakap, kan disiplin itu. Sebelum dia bercakap gurunya, dia tak bercakap, disiplin itu. Jangan gurunya bercakap, dia pun tak bercakap juga, tidak disiplin. Gimana mau melatih jadi disiplin? Ini anak Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Artinya apa anak Bapak? Keseimbangan dalam hidup dapat diraih dengan beribadah. Pada bulan puasa manusia dilatih agar kembali mengingat dan melaksanakan semua kewajiban tersebut dengan jaminan pahala yang dilipat gandakan. Ada keseimbangan anak Bapak. Bekerja kita di Ramadan, masuk waktunya beribadah. Bekerja kita di bulan Ramadan anak Bapak, beribadah. Itu ada keseimbangan. Luar biasa Ramadan ini anak Bapak. Lihat nih datang kemari, ibadah. Beribadah, bekerja, semuanya dihitung ibadah. Apalagi anak Bapak, mempererat silaturahim. Nah, itu dia. Di mana letaknya Pak puasa itu mempererat silaturahim? Iya, tak kabar kalian. Di mana anak Bapak? Di mana letaknya Ramadan itu, puasa itu ada nilai mempererat silaturahim? Di saat berbuka. Itu dia betul anak Bapak. Di saat berbuka, di saat sahur, di saat sholat tarawih, di saat sholat wajib. Tengok anak Bapak di Ramadan nih. Woi, Tuhan kaya. Masjid ramai. Habis Ramadan, kembali ke habitatnya masing-masing. Banyak. Tadarus, termasuklah tadarus anak Bapak. Di Ramadan ini tadarus. Kumpul kita baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa tadarus anak Bapak, saling mengingatkan. Kalau kawannya yang baca yang salah, ingatkan, salah, panjangnya salah. Woi, terlalu pendek kali itu. Terlalu panjang. Hurufnya hilang. Nanti diingatkan. Jangan aneh itu semuanya. Hanyut. Dihombat baca bantai terus. Yang penting selesai khatam. Jangan. Saling mengingatkan. Kalau yang salah, alah, ulang lagi. Ya gitu. Memang tadarus itu anak Bapak, artinya kita tuh mengkaji, mempelajari, memahami. Itu sebenarnya panggil orang-orang yang ahli dalam Al-Quran itu mengkaji. Mengapa begini huruf ini, mengapa begini firman Allah Ta'ala ini. Puasa itu mengapa, makanya puasanya anak Bapak dikaji nih. Mengapa puasa? Rupanya hikmah puasa ini ada kesehatannya anak Bapak. Hasil riset oleh orang Jepang, hasil risetnya ada namanya, hasil risetnya itu namanya isolistis, namanya
ipolistis. Menurut kaji orang Jepang tadi, apa ipolistis? Ternyata anak bapak, dari firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kita berpuasa. Mengapa dibuat berpuasa? Ternyata ada efek kesehatannya anak bapak. Hasil temuannya namanya apolistis. Apa itu apolistis? Sel-sel kita dalam tubuh kita ini yang terlalu banyak. Jadi dengan lantaran kita berpuasa, sel kita yang menumpuk ini lambat laun dia akan hancur dengan sendirinya dengan kita berpuasa. Tidak berlebih-lebihan. Nah itu anak bapak dalam tubuh kita ini. Bayangkanlah anak bapak, bagi orang yang tidak berpuasa makan dia terus, sel dalam tubuhnya berkembang dan berlebihi. Dan dia bila melebihi dapat mengakibatkan efek yang tidak baik dalam kesehatannya. Jadi yang berpuasa, sel kita berkembang dengan kita berpuasa dia hancur dengan sendirinya. Disesuaikannya dengan kebutuhan dalam tubuh. Nah, itu epolistis namanya anak bapak. Dikaji. Tapi itulah mengkajinya bukan pula orang awak, orang Jepang. Sakitnya tiawak. Al-Quran punya awak, ya pakai kita punya awak orang Islam, tapi mengkaji orang lain. Aduh, sakit pada tiawak. Padahal Al-Quran itu sumber ilmu dari segala ilmu. Itu ya Bapak ya. Nah yang berikutnya, apalagi manfaat dari pola puasa ini? Melatih peduli terhadap sesama. Iya, peduli. Kita berpuasanya lah Bapak, ada rasa kepedulian kita dengan sesama. Dengan cara apa Bapak? Nah, inilah yang MTS lakukan nih. Alhamdulillah nih anak Bapak MTS nih. MTS sudah melakukan berbagi kepada sesama. Siapkan paket boras, teh, gula, dikasihkan kepada orang yang tak mampu. MTS sudah berbuat di Ramadan, berbagi. Nah, itu dia. Tapi ingatlah anak bapak yang ada di sini ini kasih tahu sama masyarakat. Karena tahu tak ada anak-anaknya yang sudah tamat dari SD itu mau melanjutkan ke SLTP, dibilang lah sama orang itu, masuklah ke MTS, woi, MTS Al-Wasliyah Belawan. Nah, begitulah. Kenapa? Apa hebatnya sih MTS Al-Wasliyah Belawan? Hebat lah. Hebat tiada tara. Gitulah. Apa hebatnya? Masuk kau dulu, baru tahu hebatnya. Nah, begitu. Jangan dibilang hebatnya dulu. Apa sih keistimewaan MTS Al-Wasliyah Belawan tuh? Mau tahu kau ya? Masuk. Itu dia. Bila engkau masuk, akan kau dapati kehebatannya apa yang ada di dalamnya. Itu anak bapak. Salah satunya berbagi kita. Apalagi berbuka puasa. Anak bapak, ada mak kalian menyiapkan takjil untuk dikasihkan orang berbuka puasa? Ada? Apa tuh? Bakwan. Apa? Risol lagi, kolak lagi, apa kutu? Bubur lagi, cempedak ada, pulang kaling, ada, apa lagi? Bubur pedas. Nah, anak bapak kalau mau bubur pedas datang ke Masjid Al-Utsmani. Kalau mau bubur pedas. Namanya bubur pedas Sauni, tapi rasanya tidak pedas, sedap. Bubur pedas makanan raja tuh, biar tahu kalian. Belum pernah makan bubur pedas? Hah? Udah? Yang belum datang ke Al-Utsmani, masjid yang kuning tuh. Setiap sore Kamis. Setiap sore Kamis makan bubur pedas, sedapnya ya Allah ya Tuhanku. Semuanya ada di dalamnya. Yang siputnya ada, jengkolnya ada, semua ramuan masuk di dalamnya. Keke masuk, sedap keke, datang keke.